struktur. Kalau yang 6 itu struktur, 7 kebahasaan. Sebentar ya, saya share screen. Saya minta maaf, ini saya menggunakan HP. Karena saya harus berkeliling. Bentar ya. Ini saya ambilkan dari Classroom ya. Nah, kita hari ini sudah materi tentang teks baru, teks editorial namanya. Intinya untuk hari ini goal kita adalah kalian bisa mengenali struktur teks editorial, bisa mengenali kebahasaannya, sekaligus menganalisis keduanya gitu. Jadi kalau nanti disajikan sebuah teks, kalian bisa menganalisis gitu. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian, bisa lewati saja karena sudah tidak sesuai, tentang membaca koran. Materi kita kan berkaitan dengan koran ya, editorial itu. Jadi saya tanya dulu, apakah kalian sering membaca koran? Halo? Kadang suka, kadang enggak, Miss. Oh iya. Berarti jarang. Kalau misalnya gini, kalau kalian baca koran, apa yang kalian baca? Biasanya kolom berita yang halaman Halaman pertama ya, koran. Halaman pertama itu berita umum itu ya? ya, Miss. Ya. Saat ini tuh berita yang sedang hangat itu apa ya, anak-anak? Berita yang sedang hangat, sedang viral. Boykot Saiful Jamil. Tentang? Boykot artis terus yang baru Oh iya, tentang Saiful Jamil itu. Tentang artis ya. Ada lagi enggak selain itu yang sekarang sedang menjadi masalah bagi negara mungkin atau dunia? Ada, Miss. Apa? Berita tentang PPKM, Miss. PPKM yang sedang diperpanjang sampai tanggal 13 September ya. Iya, iya. Iya, baik. Iya betul anak-anak. Kita sedang berbicara tentang isu, kita bicara tentang koran, editorial berkaitan dengan koran, karena editorial itu ditampilkan di koran, kemudian editorial itu mengangkat isu atau permasalahan aktual. Nah, yang saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Ini saya perjelas lagi ya pengertiannya. Ini sudah nampak kan di layar kalian ya? Nampak kan slide yang saya tampilkan? Nampak, Miss. Oh iya. Editorial itu adalah artikel utama dari koran atau media massa. Tidak harus cetak ya, bisa berupa media elektronik karena sekarang sudah maju, sudah berkaitan dengan teknologi. Jadi koran itu tidak hanya koran cetak saja. Berupa pandangan redaksi, berarti sifatnya opini. Ini adalah artikel opini tentang suatu peristiwa aktual yang saat ini sedang menjadi sorotan, sifatnya fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini nanti arahnya ke pro dan kontra ya. Nah, nanti akan kita cek apakah yang tadi disebutkan tentang Saiful Jamil, tentang PPKM, itu bisa dimasukkan ke dalam teks editorial atau tidak, masuk ke dalam ranahnya teks editorial atau tidak. Sekarang saya mau membandingkan dengan teks eksposisi. Editorial dan eksposisi itu sebenarnya mirip ya, dari segi struktur, isi itu hampir mirip. Sebetulnya sama, ada 3 yaitu tesis, kemudian isi berupa argumen dan penegasan sebagai penutup. Tapi yang membedakan adalah editorial itu khusus ada di koran. Editorial itu tidak boleh ditulis oleh perorangan. Kenapa saya? Sini. Iya sini. Bentar ya, sini nak. Sini sayang.
Oke, Dan. Nah, editorial ini tidak bisa benar gini ya, kalian punya blog, kalian menuliskan editorial itu di blog kalian atau di sosial media kalian, itu tidak bisa, harus kalian tuliskan di koran gitu, karena ini yang menuliskan hanya redaktur koran saja. Nah, fungsinya sekarang, editorial itu fungsinya agar kita sebagai penulis itu mengajak orang itu sebagai pembaca ya, memikirkan permasalahan yang sedang kita angkat gitu, merenungkan permasalahan itu. Apa? Iya, ayo nanti teks editorial dengan Anda. Nah, Renungkan cirinya semua. kita untuk poin yang pertama jelas ya, berupa opini berdasarkan fakta. Walaupun opini, Gelap walaupun pasti. itu suatu permasalahan pemikiran kita, tapi harus diikuti dengan fakta. Iya, dengan fakta yang ada. Tidak boleh opini itu hanya opini kosong saja tanpa ada dasar faktanya. Kemudian subjektif jelas karena itu opini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan masalah boykot Saiful Jamil ya. Apakah masalah itu berskala nasional atau internasional? Maksudnya gini, apakah itu mencakup permasalahan umum atau tidak? Kalau itu mencakup permasalahan umum, bisa kita angkat sebagai teks editorial gitu. Tapi kalau tidak menyangkut permasalahan umum, hanya masalah atau konflik yang dialami oleh seseorang saja, seorang artis saja, ya berarti tidak bisa. Benar ya, itu viral, fenomenal, kontroversial. Tapi apakah itu mencakup permasalahan umum, permasalahan masyarakat gitu? Kalau tidak, berarti tidak bisa kita angkat. Itu yang membedakan. Hanya dimuat di surat kabar, jelas. Gaya bahasa yang digunakan formal. Maksudnya di sini kalian menggunakan gaya bahasa baku ya. Tapi gaya bahasa baku ini nanti akan kita spesialisasikan di materi kebahasaan. Seperti apa sih gaya bahasa yang digunakan di teks editorial itu. Kemudian sesuai dengan fungsinya, bahwa editorial itu fungsinya untuk memberikan pandangan kepada masyarakat. Ambil. Nah, ini adalah struktur teks editorial. Anak-anak mohon maaf ya, saya agak cepat juga menjelaskannya, karena ini saya nanti mau izin, ini kan anak saya lagi tidak enak badan, jadi mau saya periksakan. Mohon pengertiannya ya. Ini untuk struktur teks editorial, tadi sudah saya sebutkan di awal, ada tesis, argumen, dan penegasan. Nah, tesis ini harusnya kalian memperkenalkan, menyebutkan masalah apa yang kalian angkat di teks yang kalian buat. Gitu. Apakah itu saja? Tidak. Kalian harus menunjukkan keberpihakan. Kalian itu berpihak pada siapa? Karena editorial itu ada pihak pro, ada pihak kontra. Kan kita mau membahas tentang kenaikan BBM. Kalian mau berpihak kepada pihak misalkan pemerintah atau kepada rakyat, nah misalkan seperti itu silakan dipilih. Kalian harus jelas sikapnya. Kalau misalkan memihak memihak dua-duanya bagaimana, atau ada di pihak netral, boleh enggak? Tidak boleh ya, kita tidak boleh ada di pihak netral, kita harus ada di pihak salah satu, pihak pro atau pihak kontra, itu pasti. Itu salah satu ciri khas dari editorial. Kenapa seperti itu? Kan kita punya argumen kan nanti ya. Kalau kita memihak dua-duanya, terus argumen yang kita sebutkan nanti pasti akan membingungkan. Di satu sisi kita membela, di satu sisi kita menolak. Kan berarti tidak ada keseimbangan antara tesis dengan argumen. Kalau kita mau mempengaruhi, bagaimana cara kita mempengaruhi gitu kan? Nah, argumen atau pendapat di sini berisi penjelasan dari sikap kalian. Sikap kalian atau keberpihakan kalian, misalkan tadi pro. Alasannya apa pro itu? Pendapat kalian bagaimana kok kalian itu bisa pro? Ikuti dengan fakta yang ada. Faktanya berupa apa? Bisa berupa cerita. Cerita fakta ya, berarti misalkan peristiwa. Bisa berupa bagan,
hasil penelitian, hasil pengamatan, dan sebagainya. Yang jelas itu harus berupa fakta yang bisa dipertanggungjawabkan isinya, gitu. Nah, apakah argumen boleh tidak diikuti dengan fakta? Tidak boleh, harus diikuti. Nah, selanjutnya adalah penegasan. Ini bisa berupa kesimpulan atau saran kalian terhadap permasalahan yang sedang ada saat ini. Jadi kalau misalkan kita itu sebagai pembaca ya, kita dihadapkan dengan suatu permasalahan. Setelah membaca paparan dari redaktur majalah atau koran tersebut, sikap kita bagaimana ya? Sikap kita apakah nanti, oh iya kalau misalkan kita akan disampaikan seperti ini, budaya manusia, SDM Indonesia itu semakin lama semakin menurun. Makanya ini. Nah, ketika kita disampaikan permasalahan seperti itu, sikap kita bagaimana? Sikap kita kalau mungkin merenungi, oh iya ya ternyata menyadari. Nah, kalau menyadari, mungkin kalian bisa memberikan solusi apa yang bisa diberikan, gitu. Begitu juga dengan ini, ketika seseorang menuliskan tes editorial, pasti dia memiliki ide, kalau ada masalah seperti ini sebaiknya bagaimana ya, gitu. Itu letaknya di bagian penegasan ya. Apakah harus berupa saran? Tidak. Ini kan pilihan ya, bisa kesimpulan, bisa saran, gitu. Terserah, dua-duanya juga boleh. Dua-duanya boleh diambil. Ini saja. Nah, di sini ada contoh pengenalan isu, kemudian contoh penyampaian pendapat, dan contoh penegasan. Nah, di penyampaian pengenalan isu ini, kan kita harusnya memperkenalkan ya permasalahannya. Kalau sekarang kita baca di sini, ini lebih ke sikap ini anak-anak tentang kasus narkoba ya. Nah, kalau kita lihat dari judulnya ini masih kurang sesuai. Seharusnya paragraf pertama yang berupa pengenalan isu ini juga harus mengaitkan dengan sikap main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi kan di sini masih membahas tentang kasus narkoba. Harusnya ini harus mencantumkan atau harus menambahkan tentang sikap main hakim sendiri itu, gitu. Kalau keberpihakan ini sudah dimunculkan, yaitu berpihak kepada pihak kepolisian. Intinya kita sebagai masyarakat tidak bisa main hakim sendiri, gitu. Ini adalah materi struktur. Berkaitan dengan materi ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada kah? Berarti yang di koran-koran itu argumen semua ya, Mas? Di koran, maksudnya di tes editorial? Iya, Miss. Nah, iya kalau di koran, itu kan ada tes editorial, isinya memang argumen, artikel opini, tapi disertai dengan fakta. Opini dari mana? Dari redaktur koran. Bukan berarti keseluruhan isi koran itu berupa argumen atau berupa opini. Gitu. Apakah pertanyaan saya maksudnya nyambung dengan jawabannya nyambung dengan pertanyaan kamu? Iya, Miss. Kalau enggak mungkin bisa diperjelas lagi ya. Jadi editorial itu ada di koran, tapi tidak seluruh isi koran itu merupakan teks editorial. Itu. Intinya editorial itu hanya ada di koran. Online atau cetak. Ada lagi kah pertanyaan sebelum kita lanjut ke kebahasaan? Ini nggak saya jelaskan lagi ya karena sama dengan yang kemarin, cuma beda PPT saja. Adakah pertanyaan? Kalau gitu saya lanjut ya. Ini tentang kebahasan tes editorial. Kalau kita lihat di buku cetak, di buku Dikbud itu, hanya ada 4 jadi kebahasannya. Tapi ini saya tambahkan 2 karena saya anggap 2 ini sangat penting, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, yang pertama, kecil ya. Kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak butuh jawaban.
Biasanya itu paling banyak di jenis komunikasi satu arah. Misalkan di ceramah, di pidato, kemudian apa ya, amanat pembina upacara. Nah, itu juga sering menggunakan kalimat retoris. Apakah di komunikasi dua arah atau dialog itu tidak ada kalimat retoris? Jelas ada. Misalkan kamu sedang bertengkar gitu dengan dengan teman kalian gitu, masalah belajar kelompok. Kalian menanyakan kepada teman kalian, kamu tuh tahu enggak sih tugas kamu sebagai anggota kelompok? Apakah itu sebenarnya kalimat yang butuh jawaban? Tidak kan? Sebenarnya untuk pertanyaan itu untuk membangkitkan kesadaran dari lawan bicaranya bahwa tugasnya sebagai anggota kelompok itu ya ini. Nah, gitu. Itulah fungsi kalimat retoris. Tidak butuh jawaban kecuali seperti ini. Siapa yang tadi menyalakan lampu? Nah, itu kan butuh jawaban kan? Karena tidak tahu jawabannya apa gitu. Tapi kalau kalimat retoris sebenarnya sudah semua orang tuh sudah punya jawaban. Hanya dengan kalimat retoris itu pendengarnya atau pembacanya akan merenungkan, akan terpengaruh dengan kalimatannya itu gitu. Inilah yang sering ada di tes editorial. Contohnya, kalau di tes ini, sebagai warga negara yang baik, akankah kita terus membiarkan aset bangsa ini dijajah oleh negara lain? Nah, ini kan contoh kalimat retoris. Apakah perlu kita jawab? Tidak. Kita hanya perlu merenungkan dan memikirkan permasalahan itu. Kemudian kata populer atau kata umum. Kenapa kok kita harus menggunakan kata populer atau kata umum di dalam tes editorial? Kita kembali ya ke tadi struktur. Sebelum struktur kan kita bahas tentang fungsinya ya, fungsi teks editorial untuk apa. Nah, editorial ini kan fungsinya agar orang itu memikirkan permasalahan yang sedang kita bahas. Orang lain itu siapa? Apakah orang tertentu? Ya tidak, yang penting yang membaca koran itu kan, yang membaca rubrik itu. Nah, sekarang kita lihat siapakah pembaca koran. Koran pembacanya ada dari berbagai kalangan. Dari orang yang berpendidikan tinggi sampai berpendidikan rendah. Dari orang yang pengetahuan bahasanya tinggi sampai yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita menuliskan sebuah artikel opini editorial ini, kan kalian ya sebagai penulis ada lulusan S3. Kalian ingin membahas tentang ketahanan pangan di Indonesia. Kalian intinya itu mengajak sih orang lain untuk mengajak pembacanya untuk bisa membangun ketahanan pangan sendiri itu bagaimana di masa pandemi ini. Kalian bahas tentang padi menggunakan bahasa Oryza Sativa. Apakah semua pembaca itu akan paham apa itu arti Oryza Sativa? Apa sih Oryza Sativa itu? Padi. Ah iya. Apakah kalau misalkan koran itu dibaca oleh pemulung, dibaca oleh tukang sampah, dibaca oleh tukang becak, mereka memahami apa itu Oryza Sativa? Enggak. Tidak tentu ya, mungkin 1-2 paham gitu. Mungkin sebagian besar tidak paham apa itu Oryza Sativa. Mungkin mereka berpikir apa nama cewek ya, kok bagus seperti nama cewek gitu kan, panggilannya Riza gitu. Enggak ya. Jadi itulah maksudnya, kalau orang lain tidak memahami, tidak paham isi tulisannya, kira-kira apakah mereka ingin memikirkan permasalahan itu? Ya jelas tidak kan. Wong isinya aja tidak paham, bagaimana bisa merenungkan masalah itu? Bagaimana bisa memberikan solusi yang terbaik kira-kira bagaimana tentang masalah itu ya kan? Itulah kenapa tes editorial itu harus menggunakan kata umum. Kata yang biasa digunakan oleh masyarakat. Tetap baku, tapi harus menggunakan bahasa yang umum gitu. Ya, kalau misalkan padi ya padi saja, pakai Oryza Sativa gitu. Gitu ya. Itu kalau istilah, ini ada contoh-contoh kata umum yaitu terkaget-kaget. Saya yakin semua kalangan itu paham artinya terkaget-kaget. Mulai dari kalangan yang penguasaan bahasanya sedikit sampai penguasaan bahasanya banyak atau tinggi, pasti paham apa itu kata terkaget-kaget. Sekarang kita lanjut ke kata ganti. Kata ganti itu ada banyak anak-anak.
Ada kata ganti orang, kata ganti petunjuk gitu. Nah, ini adalah kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu contohnya ini, itu, tersebut, berikut, dan sebagainya. Gitu. Jadi yang fungsinya adalah untuk menggantikan menunjuk atau merujuk pada sesuatu yang ditunjuk itu namanya kata ganti penunjuk. Misalkan keadaan ini membuat kita berpikir, memang seharusnya kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, kata ganti tunjuknya apa? Ini tadi ya, keadaan ini. Ini tuh merujuk pada apa sih? Nah, itu bisa dilihat di konteks yang sebelumnya kita bahas. Mungkin sebelumnya kita tidak membahas tentang maraknya ini apa, misalkan pelecehan di tempat umum. Nah, itu kan berkaitan dengan itu. Berarti ini merujuk pada maraknya itu, gitu. Kemudian ini ada konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti secara otomatis harus ada sebab dalam konteks itu ya, ada akibat. Gitu. Nah ini yang agak susah, sebenarnya gampang, tapi nggak tahu kemarin waktu kelas lain mengerjakan, itu banyak kesalahan di konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu ada sebab, ada akibat, kemudian sebab dan akibat ini dihubungkan oleh kata ini, sebab, karena itu, oleh sebab itu, gitu. Tapi awas ya untuk penggunaan kata sebab dan karena ini beda dengan penggunaan oleh karena itu dan oleh sebab itu. Kata sebab, konjungsi sebab dan konjungsi karena ini digunakan untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Ingat kan klausa itu apa? Ayo, klausa apa ayo? Ini Bukan kalimat karena tidak diawali huruf besar dan diakhiri tanda baca. hebat sekali, betul, betul itu ya. Jadi klausa itu adalah bagian, kalau misalkan itu adalah kalimat majemuk, itu adalah anak kalimat. Seperti kalimat, tapi kalau dia tidak diawali dengan huruf kapital, tidak dengan tanda baca, namanya klausa. Jadi harus ada klausa sebab, ada klausa akibat. Itu kalau penggunaan sebab dan karena. Nah, untuk oleh karena itu, oleh sebab itu bagaimana? Nah, ini digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, menghubungkan kalimat sebab dan kalimat akibat gitu. Jadi beda. Oleh karena itu, oleh sebab itu digunakan untuk menggabungkan kalimat. Kalau sebab dan karena menghubungkan klausa gitu. Misalkan contohnya gini, kalau oleh karena itu ya, saya kemarin terlambat masuk sekolah, titik. Saya kemarin terlambat masuk sekolah, titik. Oleh karena itu, saya hari ini berangkat lebih pagi. Nah, itu adalah contoh penggunaannya kalau oleh karena itu. Kalau yang sebab karena ini sudah ada di sini ya. Masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, di sini ada klausa sebab, ada klausa akibat. Klausa pertama adalah masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget. Klausa kedua adalah kenaikan BBM nih ya. Kenaikan BBM tanpa didahului sosialisasi. Kira-kira sebabnya yang mana? BBM naik. Sebabnya kenaikan itu ya. Ya, sebabnya adalah kenaikan tanpa didahului sosialisasi itu adalah sebabnya. Akibatnya apa? Masyarakat ini jadi kaget. Nah, itu adalah sebab akibat. Kemarin di kelas lain itu gini, yang pokoknya ada konjungsi itu dimasukkan ke kausalitas, padahal tidak. Kemarin itu ada yang menggunakan konjungsi ketika, dan, kemudian. Kalau dan itu kan bukan konjungsi kausalitas ya, tapi konjungsi yang menghubungkan kalau satu dengan kalau yang lainnya. Itu konjungsi penambahan namanya. Kalau ketika berarti konjungsi temporal. Kemudian konjungsi temporal. Seperti itu, menunjukkan urutan waktu kan.
Jadi tidak semua yang ada konjungsinya itu masuk di konjungsi kausalitas ya. Kita lanjut sekarang di kalimat ini, gampang sekali nih. Kalimat fakta dan kalimat opini. Intinya kalau kalimat fakta bisa dibuktikan kebenarannya, ada datanya, sudah pernah terjadi, dan sifatnya adalah objektif. Jadi bukan sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Subjektif kan sesuai dengan pemikiran kita. Namanya opini. Masih berupa argumen. Sebentar gini, saya kalimat fakta dulu ya. Kalimat fakta ini kalau misalkan kita ubah menjadi kalimat opini bisa apa enggak sih? Bisa saja kalau kita menyelipkan tanda-tanda kalimat opini. Misalkan pada 2 Maret 2020, virus corona masuk ke Indonesia dan menjangkiti 2 warga Depok, Jawa Barat. Itu adalah fakta ya, ada tanggalnya, bisa kita buktikan gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi kalimat opini seperti ini, kemungkinan pada pada 2 Maret 2020 virus corona masuk ke Indonesia. Ini sudah bisa menjadi kalimat opini karena ada kata kemungkinan. Jadi kan kalau kemungkinan kan masih belum jelas ya, masih butuh pembuktian. Gitu. Atau kemungkinan pada Maret 2020 itu juga masuk ke kalimat opini. Nah, di sini contoh kalimat opini adalah ada pengandaian. Andai saja ketika berita tentang virus tersebut menyebar, negara kita lebih mawas diri, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Nah, ini ada kata andai, berarti si penulis itu berandai-andai gitu loh. Mempunyai pemikiran. Nah, kalau andai kan berarti belum terjadi kan ya. Gitu kan. Saya akan lebih giat belajar lagi. Itu kalimat opini. Kenapa? Karena ada kata akan. Masih belum bisa dibuktikan apakah si aku ini betul-betul telah belajar lebih baik atau tidak gitu. Ini saja anak-anak untuk ciri kebahasaannya nanti bisa kalian pelajari. Apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Syarif? Nggak ada, Miss. Tidak ada. Tidak ada betulan ini. Oh ya, di tugas yang kemarin ada 3 orang ya yang belum submit. Kalau tidak salah 2 cowok 1 cewek yang tentang cerita sejarah pribadi. Sebagian sudah saya baca. Faradila kenapa live? Sebagian sudah saya baca, bagus. Yang buat komik juga bagus, hebat. Saya mengapresiasi sekali kerja kelas kalian ya. Ternyata banyak yang mempunyai bakat di sini. Saya kemarin, ini siapa ya? Raisa ya yang tadi ya yang saya komentari ya. Raisa Alia bukan ya? Iya, itu bagus loh itu ceritanya. Maksudnya cara penceritanya itu bagus, nggak asal-asalan. Saya suka yang seperti ini. Terima kasih ya sudah mau bekerja keras untuk tugas saya. Oh ya, untuk tugas saya hari ini, karena saya mengunggah 2 tugas GC, pertemuan dan pertemuan 7, jadi waktu pengerjaannya saya maksimalkan sampai hari Minggu jam 9 malam. Nah, kalian mengerjakan itu bersama kelompok kalian. Terserah kalian mau kelompok dengan siapa. Kan kelas ini jumlahnya ada 30 anak ya, insya Allah sudah lengkap, sudah masuk semuanya. Jadi saya bentuk kalian menjadi 6 kelompok, 1 kelompok isinya 5 orang. Nanti pembentukannya terserah kalian lah, kalian tuliskan aja di grup kelas, nanti saya minta tolong ketua kelasnya untuk share ke saya ya. Silakan di grup kelas siapa saja menjadi anggota kelompoknya Mijana. Soalnya saya pakai HP anak-anak, jadi saya nggak bisa share screen. Nggak bisa nggak bisa breakout room kalau di HP ya. Kalau di laptop bisa. Ini saya sedang ada di luar. Gitu. Saya juga mohon undur diri dulu ya. Karena saya sudah menjelaskan materinya dan tidak ada pertanyaan, jadi kelas bisa saya akhiri. Untuk kelompoknya terserah kalian bagaimana cara mengerjakannya gitu. Yang jelas saya punya data anggota kelompoknya itu siapa saja. Ini beneran tidak ada yang bertanya?
Satu kelompok 5 apa 6? 5. Jumlah kelompoknya ada 6, anggotanya maksimal 5 orang. 5. Oh, Adakah pertanyaan? Tidak ada. Mohon maaf ya anak-anak ya, saya tidak bisa mendampingi kalian sampai akhir karena ada musibah inilah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian, kalian memahami apa yang saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa WA saya ya secara pribadi nanti. Semoga lancar dalam mengerjakan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.